Hari ini saya mau men-sharingkan tentang tema untuk bulan depan. Tema Desember ya, yaitu Kristus, pusat penyembahan. Saya bacakan dulu 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah kecil ya, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saudara, apa yang disampaikan oleh Paulus itu juga apa yang dialami oleh dia. Dan Paulus ini mewakili banyak orang yang hidup di dunia ini sepanjang masa. Maksud saya begini, saudara. Orang itu pengen tahu tentang Tuhan, walau tidak mudah. Ada banyak pengajaran dan juga istilah Paulus itu, ada banyak Allah dan Tuhan yang demikian. Ya, tadi ayat 5. Paulus ini juga tipe orang yang mencari dengan sungguh-sungguh. Dia berani bayar harga. Dia konsisten. Bahkan dia tuh berguru dengan ahli kitab waktu itu yang bernama Gamaliel. Tapi tetap belum bertemu dengan Tuhannya. Sampai dalam perjalanan ke Damsyik, ya, Kisah Para Rasul 9, ayat 3 dan 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Ya. Dia masih belum mengenal Tuhan waktu itu, sehingga dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan, tanda tanya, ya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dan itulah awal pertemuannya dengan Yesus. Matanya buta 3 hari, tapi justru di 3 hari itu Roh Kudus menerangi hati dan mata rohani, sehingga dia bisa sampai di ayat 6 tadi. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus ini hidupnya berubah dengan luar biasa. Mengalami enlightenment, mengalami pencerahan. Kehidupannya berubah, bahkan yang lama dianggap rugi dan dianggap sampah. Dan sejak itu, ia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai pusat kehidupannya, sebagai pusat penyembahannya. Paulus mengalami perubahan hidup. Paulus merasakan apa yang orang banyak alami. Maka kerinduan dia, kemudian dia tuh mengajarkan. Supaya apa, saudara? Supaya banyak orang juga bisa mengalami enlightenment seperti yang dia alami. Nah, sekarang kita mau lihat Efesus 3, saudara. Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Maka dia berkata begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu
dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, kita lihat Paulus itu berdoa supaya apa? Yang pertama, supaya kita itu bisa memahami kasih Kristus. Supaya kita itu bisa memahami kasih Kristus. Saudara, memahami itu tuh kadang tidak mudah, saudara. Memahami kasih ya dari pacar kita saja seringkali salah paham. Memahami kasih dari pasangan kita seringkali juga masih kurang paham, walau sudah hidup bersama. Apalagi memahami kasih Tuhan. Banyak orang berteriak, mana kasih-Mu Tuhan? Kalau ada Tuhan yang Maha Kasih, mengapa masih terjadi konflik dan ketidakadilan di dunia ini? Saudaraku, itu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita dengar dari orang-orang yang tidak memahami, tapi menghakimi. Padahal sesungguhnya kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Pada waktu saya masih kecil, kadang orang tua harus mendidik kita dengan perkataan, kadang juga dengan cubitan, dengan pukulan, supaya kita tahu kesalahan kita. Tapi waktu itu kita tidak sadar. Yang ada hanya mamah jahat, mamah tidak sayang sama aku. Saudara, maka Paulus berdoa supaya kita bisa memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Paulus pun dulunya tidak bisa memahami. Tapi kemudian Roh Kudus membukakan. Jadi Paulus berdoa supaya kita bisa memahami kasih Tuhan. Yang kedua, dia berkata, supaya kita bisa mengenal. Kalau tadi cuma memahami ya, mengerti, memahami. Tapi Paulus berkata, supaya kita bisa mengenal betapa ajaibnya kasih itu. Ini langkah yang kedua, saudara. Mengenal kasih itu. Di Injil Yohanes diceritakan ada wanita Samaria yang sedang menimba air. Dan Yesus minta diambilkan air untuk dia minum. Ya. Yang menarik di ayat 25 dan 26, saudara. Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, wanita itu tahu. Dia paham akan Mesias, tapi tidak mengenalinya. Demikian juga banyak orang mengalami seperti itu. Pasti mereka sering mendengar kata Tuhan. Ya. Semua orang pasti pernah mendengar kata Tuhan di dalam hidup. Tapi banyak yang tidak mengenal dengan baik. Maka Paulus mendoakan supaya mereka itu bisa sampai mengenal kasih itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Ya. Jadi Paulus mendoakan supaya kita bisa memahami. Yang kedua, supaya kita bisa mengenal.
Dan yang ketiga, saudara, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini poin yang ketiga. Karena dengan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, saudara, itu baru menghasilkan buah pertobatan. Ada hasilnya sejak kita bertobat. Buah pelayanan. Pelayanan kita berbuah-buah karena Allah. Buah pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan kemarin Pak Rupin berkata ada buah bibir. Kata-kata yang positif. Kata-kata yang menjadi berkat. Kata-kata yang berubah. Kalau dulunya kata-kata yang pesimis menjadi kata-kata yang positif. Kata-kata yang menguatkan orang. Kemudian juga buah Injil katanya. Buah daripada Injil. Kita merasakan sudah diselamatkan. Kita merasakan disertai. Kita merasakan diberkati. Kemudian juga buah roh. Galatia 5. Paulus berkata, dia mendoakan supaya kita itu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kita mengalami semuanya ini dalam hidup kita. Mengalami sungguh-sungguh seperti dia mengalami. Mengalami buah Injil, buah bibir. Paulus dulu kata-katanya menghujat, tapi kemudian berubah. Buah roh dia mengalami sungguh-sungguh, saudara. Semuanya berubah di dalam hidupnya. Kalau dulunya hanya buah daging, tapi Paulus mengalami kepenuhan di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, dan wanita Samaria itu tadi juga langsung mengalami. Di dalam Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Perempuan Samaria, saudara, yang baru mengenal Tuhan pun langsung bisa mengalami buah bibir itu, buah pelayanannya. Banyak orang langsung percaya. Paulus, dia mengalami semua yang dia tuliskan. Maka dia bisa menguraikannya dengan demikian detail dan runut. Saudara, mari kita berkerinduan, ya, supaya doa Paulus itu benar-benar juga boleh untuk kita alami secara nyata. Kita bukan hanya ke gereja atau ikut doa pagi seperti ini. Tapi biar kita juga bisa memahami, kita bisa mengenal betapa besarnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus itu, dan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan. Untuk itu, saudara, ayat 17-nya kita perhatikan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, ternyata kuncinya di sini, saudara. Untuk kita bisa mengalami semuanya, Paulus berkata, Kristus harus diam di dalam hatimu. Persilahkan dia hadir terus-menerus, bukan hanya hari Minggu, tapi terus-menerus hadir. Dan merubah, bukan cuma hadir, tapi persilahkan dia merubah manusia lama kita menjadi manusia baru. Mau untuk berubah. Banyak orang tidak mau berubah. Tapi mari kita pagi hari ini memahaminya. Supaya Kristus itu hadir di dalam hidup kita. Hadir bukan buat pajangan, tapi hadir untuk mau mengubah manusia lama kita menjadi manusia baru.
Saudara, saya masih ingat kira-kira 45 tahun yang lalu pada waktu awal-awal saya bertobat. Ada pendeta yang berkhotbah sambil membawa gambar hati manusia. Dan dia bertanya, siapa yang bertahta di hatimu, katanya. Karena biasanya hati itu hanya dihuni oleh dua. Yang pertama oleh kita, I, ya, saya, aku. Bahasa Inggrisnya I. Makanya I huruf besar. Mau di belakang, mau di tengah itu I huruf besar. Karena orang Inggris menganggap I, aku yang paling hebat. Atau Kristus. Saudara, maka I itu harus ditekuk, dilengkungkan supaya menjadi keras. Supaya Kristus yang diam di hati kita. Bukan kita, bukan kebenaran kita. Karena hanya dengan mempersilahkan dia hadir, baru kita bisa mengenal dia, memahami dia. Dan kepenuhan Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Yang kedua, kamu harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita harus berakar. Akar itu terus bertumbuh mencari air dan kemudian menghisap untuk disalurkan ke daun, disinari matahari, menjadi makanan bagi sebuah pohon, menjadi pertumbuhan bagi pohon itu, sehingga pohon itu tidak layu dan kering. Demikian juga kita, saudara. Kita harus terus berakar, terus mencari sumber air hidup, yaitu firman itu, supaya kita juga bisa kuat di dalam hidup ini. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Efesus 1 ayat 22. Sebagai kepala daripada segala yang ada. Saudara, dia telah diberikan kepada kita, jemaat, sebagai kepala dari segala yang ada. Ini adalah anugerah terbesar. Dan memasuki bulan Desember ini, saya teringat ada satu ayat tentang Natal yang saya mau kutip juga untuk menutup renungan kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Natal merupakan satu hal yang luar biasa. Yesus lahir secara nyata sebagai Juru Selamat kita. Dan jangan biarkan Yesus hanya lahir sebagai bayi, tapi jadikan Kristus menjadi pusat penyembahan kita. Dia yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, dan yang juga sudah mengaruniakan kita kesempatan hidup ini. Biar kita tidak menyanyiakannya. Kejar terus, supaya kita terus bertumbuh. Supaya kita terus memahami. Kita tidak mungkin bisa stop di dalam memahami semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pemahaman kita harus bertumbuh terus. Menjadi lebih mengenal Dia. Sehingga kita bisa mengalami kepenuhan di dalam seluruh kemuliaan. Ya saudaraku ya, jadi memasuki bulan Desember, mari sambut Natal dengan pemahaman yang baru dan sambut Natal dengan penuh sukacita. Ya, amin.